Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di rumah Tuhan. Hari ini adalah hari raya Pentakosta. Penta artinya 50. Hitungannya adalah 7 kali 7 ditambah 1. Dan itu berarti suatu penggenapan. Dan di sanalah Roh Kudus turun atas para rasul, juga atas kita semuanya, yang menyadarkan kita bahwa Roh Kudus ingin bekerja di dalam hati kita masing-masing. Janganlah Roh Kudus masuk dalam sangkar dan dibiarkan tidak bebas berkarya. Karya Roh Kudus sebenarnya membaharui dunia, membaharui hati kita masing-masing. Maka persilahkanlah Roh Kudus itu bekerja, berkarya agar kita tetap hidup dan mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk mencintai Allah dan sesama. Hari ini juga sebenarnya mengingatkan kita akan hari raya Santa Perawan Maria pelindung kita, yaitu Maria pelindung orang-orang Kristiani atau orang-orang Kristen. Dan kalau ditanya siapa manusia yang paling dipenuhi dengan Roh Kudus, jawabannya adalah Santa Perawan Maria. Maria mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Tuhan sendiri, sehingga Maria disebut Ibu Tuhan. Oleh karena itulah kita patut menghargai Santa Perawan Maria yang menjadi pelindung untuk gereja kita. Hidup tanpa difusi akan mati ataupun kering ataupun tidak bermakna. Maka betapa penting kita mengingat bahwa difusi latihan kesalehan ini mempunyai makna untuk kehidupan kita, agar hidup kita mendalam bersama Bunda Maria yang sungguh kita cintai. Saudara sekalian, sadarkan kelemahan kekurangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mohon ampun pada Tuhan agar kita layak merayakan peristiwa suci ini. Kita nyatakan tobat kita kepada Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada
Intensi misa kita dari keluarga Mak Aceh Siregar, mohon doa untuk segala rencana dan persiapan dalam acara pemberkatan pernikahan Andri Nalu dan Nadia Rolina Sinambela pada tanggal 31 Mei yang akan datang. Semoga acara yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Dari Liki Siombing dan email Dasi Turus, mohon doa dan berkat untuk acara pemberkatan pernikahan pada pesta adat yang dilaksanakan tanggal 2 Juni hari Jumat. Semoga semua rencana yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik. Dari keluarga Opung Doni Tampu Bolon Borusi Marmata, ucapan syukur atas terlaksana pemberkatan pernikahan dan adat Fernando Tampu Bolon dan Mariana Simanjuntak. Semoga keluarga baru ini senantiasa dalam berkat Tuhan dalam menjalani rumah tangga yang baru. Dari keluarga J. Simanulang Boru Sipayung, mengucap syukur kepada Tuhan atas ulang tahun pernikahan yang kedua tepat pada tanggal 29 Mei 2023. Mohon doa dan berkat untuk keluarga kami. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki serta apa yang diharapkan dan dirindui dari hati dikabulkan Tuhan. Dan ucapan syukur dari keluarga Silalahi Boru Malao atas kelahiran putra kami, ibu dan anak dalam keadaan sehat, lahir tanggal 12 Mei 2023. Dan juga untuk arwah Ibu Helen, teman saya yang ada di Malang ini telah meninggal dunia, kiranya arwahnya diterima di sisi Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Mari dengan penuh iman kita mendengarkan sabda Tuhan. Api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolo langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkemurulah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai dengan negara asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigria dan Pafilia,
Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Hai tulang-tulang kering, aku akan mengutus roh kepadamu, dan kamu akan hidup. Pembacaan dari nubuat Yeskiel. Pada suatu hari, kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu. Sungguh, amat banyaklah tulang-tulang itu, berserakan di tempat lembah itu. Semuanya amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, hanya Engkaulah yang tahu." Lalu Ia berfirman kepadaku, "Bernubuatlah tentang tulang-tulang ini
dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang itu. Aku akan memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menuburkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suaranya. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati, lihatlah, ada urat-urat dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernapas. Maka Tuhan berfirman kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup. Katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan Tuhan kepadaku, sehingga mereka hidup kembali. Mereka tegak berdiri seperti pasukan tentara yang sangat besar. Kemudian Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan harapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Maka bernubuatlah dan katakan kepada mereka, berfirmanlah Tuhan Allah, sungguh aku akan membuka kubur-kuburmu dan membuktikan kamu dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalam kamu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu pun bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi Pentakosta itu berarti hari yang ke-50, suatu hari penggenapan. Dan disitulah kita melihat bahwa ada unsur 7. 7 adalah angka sempurna. Lalu 7 kali 7 sama dengan 49, lalu ditambah 1 sebagai penggenapan. Nah, maka karya Tuhan, karya keselamatan ini yang lebih daripada karya penciptaan menjadi sempurna. Nah, karena itulah Pentakosta menjadi titik akhir yang membahagiakan, karena Roh Kudus telah datang dan disitulah mulai zaman Roh Kudus itu. Ya, jadi setelah Yesus bangkit lalu naik ke surga, maka kemudian Roh Kudus datang dan dimulailah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja. Maka mari kita melihat dari bacaan-bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul. Jadi Bunda Maria lalu para rasul ada di satu ruangan, suatu tempat tertentu tidak disebutkan. Dan mereka memang menutup pintu rapat-rapat karena takut kepada para penguasa Yahudi. Nah, kemudian Roh Kudus turun atas mereka berupa lidah-lidah api. Lalu kita nanti tahu bahwa Roh Kudus dalam pernyataannya bukan hanya pada simbol lidah-lidah api, tetapi juga lewat air yang membual, air yang menyegarkan dan sebagainya. Lalu juga lewat bentuk simbol dari burung merpati. Maka kalau di sini banyak orang yang memakai baju merah, masuk saya, ini itu simbol dari Roh Kudus. Ya. Lalu apakah salah yang menggunakan baju yang lain? Tidak. Ya. Karena Roh Kudus juga bentuk burung merpati, burung putih, ya merpati. Maka suster-suster pakai pakaian putih ini juga simbol dari kehadiran Roh Kudus. Ya. Semuanya ada yang pakai putih. Ya. Lalu ada warna hijau, itu bentuk simbol air, air kesegaran dan sebagainya. Ya, pakai simbol hijau juga bagus juga ya. Karena simbol dari
kehidupan yang menandakan kesegaran, green, ya, ada semangat Greenpeace dan sebagainya. Maka simbol Greenpeace itu juga ada burung merpati sedang memegang dengan paruhnya itu daun palma atau daun yang lain. Jadi pakaian apapun ya dapat menjadi tanda untuk kehidupan kita sesuatu hal, namun yang utama karena pernyataan Roh Kudus itu lewat lidah-lidah api itu mau menunjukkan semangat yang membakar. Kalau saya ini kehitam-hitaman ini ya tandanya juga dibakar oleh api Roh Kudus ya, supaya mempunyai semangat yang mendalam. Ada suster juga pakai pakaian hitam coklat, itu juga tandanya dia dibakar oleh api cinta kasih Tuhan, menyala-nyala, koreknya disiapkan. Baik, jadi zaman Roh Kudus ini tentu mengingatkan kita betapa pentingnya Roh Kudus bagi kehidupan kita. Kadang-kadang kita lalai untuk itu. Ya, maka Roh Kudus harus bekerja ya dalam diri orang-orang yang percaya. Kalau Roh Kudus itu kita penjarakan dalam hati kita atau masuk dalam sangkar itu dan tidak kita biarkan lepas, maka kita adalah orang-orang yang cenderung pesimis ya. Maka nanti ada istilahnya bagaimana Roh Kudus itu bekerja, apa tanda-tandanya. Dari bacaan kedua bahwa pembaptisan itu juga melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Ya, pembaptisan yang triniter. Ya, tidak ada pembaptisan yang sejati hanya saya membaptis engkau dengan Roh Kudus, tapi Bapa, Putera dan Roh Kudus. Dan itulah yang diakui dalam Gereja Katolik. Ya, bahwa pembaptisan itu sah bila dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Nah, karena pembaptisan juga dalam Roh Kudus ini, maka kita yang adalah terpecah-pecah sana sini menjadi satu tubuh. Apalagi nanti disatukan oleh Ekaristi Kudus, bahwa kita makan roti Ekaristi ya, ada Tuhan dalam sepotong roti. Itulah kehidupan yang mendalam untuk kehidupan kita sebagai orang Kristiani, dan menjadi jaminan atau tanda jaminan bahwa kita ini anak-anak Allah, maka makanannya adalah makanan dari surga. Lalu juga dikatakan ada macam-macam karunia, satu tubuh tapi ada macam-macam karunia, satu roh tetapi ada macam-macam karunia. Ada yang mempunyai karunia bahasa roh, ada yang mempunyai karunia hikmat, ada karunia menyembuhkan dan sebagainya dan sebagainya. Maka kita pun harus tahu. Nah, kita ingat pada zaman-zaman lampau tahun 73-74 sampai selanjutnya ada kebangkitan Roh Kudus. Maka kemudian diadakanlah yang ada istilahnya itu karismatik, ada kaitannya dengan karisma, kaitannya dengan karunia. Disadarkan kembali umat bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita masing-masing, dan biarlah Roh Kudus itu bekerja bebas pada kita. Maka tanda-tanda orang yang mempunyai Roh Kudus dan dikaryakan di sana, berkarya dalam dirinya adalah penuh semangat. Penderitaan-penderitaan sebenarnya tidak ada artinya dibandingkan dengan janji-janji Allah tentang surga itu. Bahkan orang yang menderita ya di situ mempunyai potensi untuk menerima keselamatan secara penuh, karena dengan cara itulah Yesus menyelamatkan kita dan bukan cara lain. Maka Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada kita betapa pentingnya ya, penderitaan itu untuk kehidupan umat Kristiani. Mungkin kita sama-sama menderita, orang Muslim pun menderita, orang Buddha, Hindu dan sebagainya menderita, tetapi kita bisa memaknai secara lebih mendalam
Karena dengan cara itu Yesus disalibkan, menderita untuk menyelamatkan kita. Karena itulah selalu kami katakan bahwa orang-orang yang menderita, yang susah, kesepian, dan banyak luka-lukanya, itulah sebenarnya puasa yang sesungguhnya. Maka ini dapat disampaikan kepada kita atau dari hati kita, jadikan ini sebagai silih. Biarlah aku menderita supaya lebih banyak orang lagi bertobat, ya, terutama juga para mualaf agar bertobat kembali kepada gereja Katolik dan Apostolik ini, sehingga disadarkan betapa pentingnya karya keselamatan itu bukan main-main, tapi karya keselamatan itu menyangkut surga dan dunia, surga atau neraka. Hal ini tidak untuk menakut-nakuti kita, tetapi menunjukkan kita serius tentang karya keselamatan itu. Maka betapa pentingnya kesadaran untuk hidup kita pada hari raya Pentakosta ini. Injil dari Santo Yohanes bab 20 hari ini memang menyatakan Bapa itu mengutus aku, mengutus Yesus, maka Yesus itu mengutus para murid, juga mengutus kita semuanya. Nah, untuk apa? Supaya kita dapat mewartakan kebaikan-kebaikan Allah. Maka dalam Kisah Para Rasul diingatkan kembali bahwa para rasul ini bisa melakukan berbagai bahasa, ya. Bahasa Mesopotamia, bahasa Arab, bahasa Yunani dan sebagainya, bisa dikatakan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar Allah kepada umat manusia, juga pada hari ini kepada kita sebenarnya. Dan bahasa itu bisa dirangkum dikatakan adalah bahasa cinta. Maka kalau ada lagu ajarilah kami bahasa cinta, itulah bahasa Roh Kudus. Saya tertarik menjadi Katolik itu juga karena nyanyian itu. Sederhana tetapi mengetuk, menghantam hati yang terdalam. Bahasa cinta adalah bahasa yang seharusnya kita gunakan. Maka jangan keluar dari mulut kita, dari hati kita, kata-kata yang kasar, ya, karena kita diajari bahasa cinta yang sederhana, yang murni, yang indah, yang suci, dan itulah yang berkenan pada Allah. Lalu Yesus juga menghembusi dengan Roh Kudusnya kepada para murid. Ketika ada pembaptisan imam, uskup mewakili Yesus sendiri sebagai kepala gereja ini juga menghembusi para imam agar bisa selain membaptis juga merayakan misa kudus, dan yang lebih nyata lagi dalam pengampunan dosa. Maka dikatakan barang siapa dosanya diampuni, maka dosa itu juga akan diampuni di surga. Maka betapa pentingnya juga pengampunan. Semua orang berdosa, tidak ada yang tidak berdosa, dan pengampunan itu menyembuhkan. Maka saling mengampuni, ya, diingatkan kembali berarti saling menyembuhkan. Hidup kita dipenuhi dengan luka-luka, kita bertengkar, kita berselisih, banyak luka-luka kita. Tetapi dengan luka-luka Kristus kita semuanya disembuhkan. Maka datanglah kepada Yesus. Orang pergi ke gereja, masuk ke gereja juga demikian. Datang kepada Yesus untuk membersihkan luka-luka kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan dialah Sang Maha Pengampun. Maka datang mohon ampun adalah simbol dari rasa tobat kita kepada Allah. Saudara sekalian, memang tidak mudah hidup menjadi orang Kristiani. Setiap orang harus memanggul salib Yesus. Namun Roh Kudus telah datang memberikan kekuatan kepada kita. Apa tanda-tanda bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri kita? Bila kita dapat bersabar dalam kesulitan-kesulitan.
bahwa masalah, problem, kesulitan, trouble ya, itu mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang dewasa. Oleh karena itulah Roh Kudus datang untuk membantu kita tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Ya, tanpa Yesus kita tidak sampai kepada Bapa, tidak sampai kepada surga. Dan Yesus yang datang dari surga kembali ke surga untuk mengajak kita semua ke surga. Caranya apa? Perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, kita berhutang kepada Yesus. Maka lakukanlah perbuatan-perbuatan baik, jernihkan hatimu, maka segalanya akan menjadi terang benderang. Maka lilin Paskah juga menunjukkan bagaimana terang hidup itu. Dan api Roh Kudus itu juga menguji kita apakah hidup kita murni. Ya, iman kita itu kan seperti emas yang harus diuji dengan api supaya memperoleh kemurnian itu. Jadi disitulah istilahnya purgatori. Jadi ada pemurnian hati kita. Maka kalau kita berbuat jahat, berbuat dosa, dengan memperoleh pengampunan, hati kita dimurnikan. Itulah maksud Roh Kudus berkaitan dengan itu. Maka ya, Roh Kudus itu bekerja dalam diri siapa? Ya, pertama-tama dalam gereja, juga dalam hierarki. Ya. Oleh karena itulah Bapak Paus, uskup, imam, diakon, ya, itu tingkatan hierarki itu sebenarnya ingin menolong kita semuanya. Maka betapa pentingnya hidup panggilan itu. Jadi imam, biarawan, biarawati ikut menguduskan dunia. Doa-doa, ibadat pagi, ibadat sore, ya, ibadat malam sebenarnya ingin menguduskan dunia. Itulah inti doa harian kita. Ya, maka para imam, biarawan, biarawati jangan melupakan itu. Ya, doa brivir setiap hari itu untuk menguduskan dunia. Terserah ada orang mengatakan sok suci dan sebagainya, saya tidak peduli itu. Mari kita berdoa dan itu menyucikan dunia. Maka doa-doa kita pun terutama dalam tahun difusi Parokis di Kalang itu juga demikian, ikut menyucikan dunia dengan doa-doa kita. Kalau kita tidak pernah doa setiap hari, ada kekurangan dalam hidup kita. Kalau kita menjadi orang Kristiani masih selalu sedih, skrupel, dan seperti tidak ada harapan, ada kekurangan dari situ, bahwa kita kurang berdoa. Andai kata kita berdoa tetapi tidak dari hati yang terdalam, nah Roh Kudus membantu kehidupan kita. Maka saudara sekalian, jangan biarkan Roh Kudus terpenjara di dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus berkarya. Maka pada hari ini kita diingatkan karena ada pesta-pesta, lomba-lomba juga dalam rangka perayaan pelindung paroki ini. Ya, sekali lagi betapa pentingnya Bunda Maria untuk kehidupan kita. Istilah yang harus kita ingat, per Mariam ad Jesum. Lewat Maria kita sampai pada Yesus yang sejati. Kadang-kadang setan atau roh jahat itu menipu kita dengan tingkah laku yang demikian rupa, sok suci dan sebagainya. Tetapi lewat Bunda Maria, dia memberikan terang hidup. Dialah yang paling mengenal Yesus sejak kelahirannya. Dialah yang menjadi murid utama dan pertama, ya, yang mengajarkan juga kepada kita bagaimana hidup, bagaimana mengikuti Yesus secara istimewa. Maka mari kita belajar mencintai Yesus sebagaimana Bunda Maria mencintai Yesus. Maka berdoalah, saya mohon berdoalah setiap hari hanya 3 kali salam Maria. Maka Maria akan menjamin, Bunda Maria akan menjamin, ibu kita yang tercinta itu akan menjamin kehidupan kita dan akan menyelamatkan kita sampai kepada kematian kita dan ikut membantu kita datang kepada Yesus, memperoleh pengampunan
dan memiliki kuasanya, kekuatan, demikian juga karunia-karunia yang diberikan Tuhan lewat perantara Bunda Maria. Sudah banyak yang terbukti bahwa Maria selalu menampakkan diri di mana dunia sedang mengalami kekeringan yang mendalam berkaitan dengan hidup iman. Maka mari bersama Bunda Maria agar Tuhan selalu akan menolong kita dan mencintai kita, dan agar kita membalas cinta Tuhan dengan cinta yang murni, suci, sebagaimana peran dari Roh Kudus yang memberikan kebenaran untuk hidup kita. Amin. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan syahadat panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan Roh Katolik dan Apostolik. Aku akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup akhirat. Amin. Doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus Sang Penghibur.
Ya Bapa, tolonglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati yang beku, dan baharuilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah lagi kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, terimalah juga intensi-intensi yang kami sampaikan pada hari ini. Kiranya Engkau sudi juga mengutus Roh Kudus-Mu agar mereka dan harapan-harapan mereka Kau terima dan Kau kabulkan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan yang mulia dan agung ini, kita masing-masing pun dapat menyampaikan permohonan-permohonan hati kita yang terdalam kepada Allah. Kiranya Tuhan sudi mengabulkannya, karena Roh Kudus sungguh-sungguh Allah yang mencintai dan menjadi penolong kita semuanya. Dan lebih-lebih juga akan kita satukan dalam perayaan Ekaristi Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan-permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.
serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Dilanjutkan dengan kor.
Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Diriku jadikanlah anakmu, terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Jadikanlah anakmu, terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putra-Mu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu Dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah, Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuasaan surga, serta para malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kita persembahkan hati kita dengan doa syukur agung yang pertama. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon sudilah menerima dan memberkati pemberian-Mu ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberikan damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami ingat, kami doakan, dan mereka yang telah meninggal, dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya,
untuk penebusan jiwa-jiwa mereka, untuk keselamatan, kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan gereja, dengan seluruh gereja, kami mengenangkan dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus dan Tuhan kami. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari Pentakosta yang amat suci, saat Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa lidah api kepada para rasul. Kami juga mengenangkan dan menghormati Santa Peran Maria yang tetap perawan, Bunda Yesus Kristus dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadius, Linus, Kletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kudus, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku, demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhanku dan Allahku, marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wahai Tuhan, kami hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia di surga. Demi keagungan-Mu yang luhur,
kami mempersembahkan dari anugerah-Mu dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah yang berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat rahmat surgawi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga kami hamba-hamba-Mu yang berdoa, yang berharap akan kerahmat-Mu yang melimpah. Semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia bersama dengan Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Keperpaduan
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Singkirkan
semangat yang baru, cairkan hati yang beku, curahkanlah karunia peneguh, hidupkan hati yang lesu, agar rela menolong dan mewartakan karyamu, ya Roh Kudus, satukan umatmu di dalam kasih dan karyamu. Dilanjutkan dengan KOR.
Bisa dilanjutkan pengumuman, silahkan. Pengumuman Gerejani Hari Raya Pentakosta sekaligus pengumpulan kolektif ketiga untuk perayaan Pesta Pelindung Paroki. Pertama, jadwal misa. Senin sampai dengan Sabtu misa dilaksanakan pukul 6 WIB kecuali hari Rabu dan hari Jumat. Yang kedua, Rabu dilaksanakan misa sore pukul 17.30 WIB. Dan yang ketiga, misa Jumat pertama pukul 17.30 WIB. Kedua, kolektif misa pada tanggal 21 Mei 2023. Kolektif pertama Rp5.746.000. Kolektif kedua Rp4.068.000. Kolektif ketiga Rp2.544.000. Ketiga, petugas liturgi. Untuk misa pertama, petugasnya kelompok Karmelit Awam. Misa kedua, petugasnya kelompok Karismatik. Pengumuman pernikahan. Akan saling menerima sakramen perkawinan. Yang pertama, Andri Pernadi Malau, putra dari Bapak Pahala Manalu almarhum, Ibu Lydia Siregar dari lingkungan Santo Yosef, dengan Nadia Ronauli Sinambela, putri dari Bapak Sabah Sinambela, Ibu Martuhi Banjarnahor dari Sidikalang pada tanggal 31 Mei 2023. Yang kedua, Ricky F. Sihombing, putra dari Bapak Ganda Sihombing, Ibu Rosintan Simanung Khalid dari Desa Hutain Baru, dengan Imelda Sitorus, putri dari Bapak Sahat Sitorus, Ibu Meldi Sianipar dari Paroki Santo Yosef Pasoburan pada tanggal 2 Juni 2023. Barang siapa mengetahui ada halangan untuk pernikahan di atas, supaya melaporkannya kepada pastor paroki. Yang kelima, Gereja Stasi Santo Filipus Rasul Palipi, Paroki Santo Petrus dan Paulus Parongil saat ini sedang melaksanakan pembangunan gereja yang sudah terlaksana selama 3 tahun. Dengan ini kami memohon kerendahan hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk membantu pembangunan gereja dimaksud. Gereja Santo Filipus Rasul Palipi adalah gereja kita bersama sebagai satu kesatuan umat Allah. Dengan segala hormat, kami berharap bantuan kita semua untuk dapat membantu proses penyelesaian pembangunan gereja ini. Bantuan dapat kita berikan lewat amplop yang sudah diberikan kepada pengurus di lingkungan kita masing-masing. Semoga berkat Allah menyertai kita semua. Berikutnya, pengumuman dari panitia Paskah dan panitia Pesta Pelindung Gereja Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang tahun 2023. Mohon izin Bapak Ibu waktunya sebentar. Shalom. Bapak Ibu umat sekalian, khususnya di 14 lingkungan kota, 2 hari ini kita melaksanakan perayaan pesta yang spesial, hari yang spesial. Kemarin hari Sabtu, dalam rangka pelaksanaan ataupun perayaan Hari Pentakosta, kita melaksanakan lomba yang diperuntukkan untuk anak-anak kita, baik yang OMK, AREK dan Sekami, dan berlangsung sangat meriah, sangat penuh dengan sukacita, gembira. Walaupun ada beberapa lingkungan yang tidak bisa hadir karena ada persyaratan peserta, namun secara umum pelaksanaan kegiatan kemarin berlangsung dengan baik dan lancar. Hari ini dalam rangka kita merayakan Pesta Pelindung Gereja Paroki Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang yang ke-85. Kita juga melaksanakan perayaan
Setelah misa, kita akan melaksanakan pemotongan kue ulang tahun yang dilaksanakan di pentas yang di samping gereja kita. Mohon nanti panitia segera bersiap-siap. Kemudian kita juga melaksanakan 4 lomba yang diperuntukkan untuk orang tua. Kita juga akan melaksanakan kuis berhadiah di setiap sesi nantinya. Kita juga melaksanakan makan siang bersama hingga akhirnya nanti sekitar pukul 4 sore keseluruhan acara akan ditutup oleh pastor sekaligus pengumuman perlombaan. Oleh karena itu, mewakili panitia, saya selaku panitia Paskah dan panitia Pesta Pelindung Gereja mengundang Bapak Ibu, seluruh umat, anak-anak sekalian untuk hadir nanti setelah misa. Mari kita berpartisipasi, berperan serta, bersukacita bersama, bergembira ria bersama untuk melaksanakan perayaan Pesta Pelindung Gereja hari ini. Berikutnya, kepanitiaan Paskah dibentuk sekitar tanggal 3 Maret 2023 kemarin. Artinya Bapak Ibu sekalian, kepanitiaan ini bekerja kurang lebih 3 bulan dan berakhir hari ini. Dan di pertengahan jalan, Pastor Paroki bersama DPPH memberikan kepercayaan untuk menjadi panitia Pesta Pelindung Gereja, sehingga ada kurang lebih 3 bulan kita laksanakan kegiatan terhitung mulai dari Rabu Abu sampai dengan hari ini. Dan di dalamnya juga perlu kami laporkan, kita juga melaksanakan perayaan Paskah bersama, berbagi kasih dengan saudara-saudara kita warga binaan di Rutan Sidikalang tanggal 10 Mei yang lalu dengan sekitar kurang lebih 400 warga binaan. Kita melaksanakan ibadah di sana bersama Romo Alpon. Kita di sana melaksanakan makan bersama dengan mereka semua. Kita juga melakukan pembagian bingkisan, sangat berkesan sampai Romo Alpon pun masuk ke kamar warga binaan untuk menyampaikan konsumsi. Itu wujud kita kepanitiaan ini berbagi kasih dengan umat yang mungkin saat ini kurang beruntung, saya katakan, berada di lembaga pemasyarakatan. Perlu juga kami sampaikan, kegiatan ini termasuk lomba-lomba di dalamnya, kami sampaikan membutuhkan biaya yang cukup besar yang bersumber dari dana bantuan paroki, yang juga berasal dari umat, yang bersumber dari tok-tok ripe 3 lingkungan, Thomas, Yohanes, dan Paulus, bersumber juga dari kewajiban atau iuran masing-masing lingkungan 14. Pendanaan ini juga bersumber dari kolekte ketiga, bersumber juga dari proposal lingkungan, proposal pribadi, bersumber juga dari kantin, di mana umat menyisihkan sedikit rezekinya untuk membeli makanan, sehingga kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, panitia mengucapkan banyak terima kasih. Tanpa pendanaan, kegiatan kita tidak bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh umat, Bapak Ibu yang sudah menyisihkan rezekinya, membantu panitia sehingga acara ini terlaksana dan berpuncak pada hari ini. Semoga Tuhan membalaskan kebaikan Bapak Ibu sekalian. Dan bila mana di sana sini selama pelaksanaan kegiatan ada yang kurang, ada kelemahan-kelemahan kami selaku panitia yang barangkali mungkin yang bisa kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, atas nama panitia saya selaku ketua mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian pengumuman. Panitia mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta dan selamat Hari Pesta Pelindung Gereja Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang tahun 2023. Demikian, terima kasih. Kita lanjutkan dengan liturgi penutup dan mohon berkat Tuhan secara meriah. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun
dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua yang hadir di sini, untuk sanak keluarga, famili kita, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk mereka-mereka yang sedang sakit dan berkekurangan, dan untuk mereka yang sedang menghadapi masalah yang sulit dan berat. Kiranya Tuhan dengan Roh Kudus-Nya selalu menolong, membantu, memperkuat hati mereka, agar mereka tetap tabah dan tetap bertekun dalam doa, sehingga segala hidup mereka persembahkan dan berkenan pada Tuhan. Maka kita ingat mereka semuanya, agar berkat Tuhan yang akan kita terima ini juga mereka terima dalam kelimpahan kasih Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa segala cahaya berkenan menerangi pikiran para murid dengan mencurahkan Roh penghibur, menganugerahi saudara kegembiraan karena berkat-Nya, dan membuat saudara selalu berlimpah dengan anugerah kasih-Nya. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid para rasul dengan kuat memurnikan hati saudara dari segala kejahatan dan membersihkan dengan kelimpahan cahaya-Nya. Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat saudara bertekun dalam iman yang sama. Oleh iman itu, saudara beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Dan semoga saudara sekalian dan semua orang yang kita ingat, kita doakan, serta segala aktivitas kita selalu dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya.